Semoga insya Allah anak ini menjadi anak yang soleh, menegakkan kalimat la ilaha illallah, berguna kepada agama bangsa dan negara, membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Salawat salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut yang istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akikah berasal dari kata katun. Katun itu mencukur rambut habis. Menurut Imam Abu Hanifah, digundul di anak-anak digundul habis. Menurut Imam Syafi'i, boleh tidak helai rambutnya karena masih dalam kondisi belum keras batok kepalanya. Nah, jadi nanti rambut tadi yang dicukur itu simpan, nanti digundul ditimbang dengan emas dan perak. Begitulah anjuran Rasulullah waktu Hasan Husain lahir, cara mendidik Nabi kepada Fatimah. Digundul anak-anak nanti kalau sudah buat mie, kemudian ditimbang dengan emas dan perak. Nanti tanya kepada jual emas, berapa itu emas? 1 kilo, 1 ons. Nabi bilang 75.000. 75.000 itulah yang kita disedekahkan kepada fakir miskin. Begitulah anjuran Rasulullah dalam hadis sahih yang mana waktu Hasan Husain lahir. Kemudian, Ustaz, bolehkah akikah itu sapi? Jawabannya hukumnya boleh. Siapa bolehkan? Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dari Mesir mengatakan kalau akikah kurban boleh dengan sapi, kenapa akikah tidak boleh? Sedangkan kurban dan sapi hukumnya sama-sama sunnah muakkad. Tetapi sebaiknya kambing, karena kambing yang disyariatkan oleh baginda Nabi. Tetapi bolehkah sapi? Boleh. Contohnya Nabi kambing, di atas kambing boleh, di bawah kambing tidak boleh. Sadarnya kambing. Begitulah pemaparan Dr. Hadis Taridu bahwasanya Nabi tidak contohkan unta, karena kapal unta maka kiasnya adalah sapi. Tapi Nabi contohkan kambing untuk mudahkan umat, di bawah kambing tidak boleh. Bahkan laki-laki 2 ekor, perempuan 1, 2 ekor kambing laki-laki, perempuan 1. Itu hadisnya Shahihatul Misi Hasan. Tetapi Nabi mencontohkan hanya 1 ekor. Kepada siapa? Hasan Husain lahir, Nabi Muhammad hanya menyembelih 1 untuk Hasan dan 1 untuk Husain. Kenapa demikian? Dalam tafsiran ulama, saat itu kondisi Ali tidak mampu. Jadi kalau tidak mampu boleh 1 laki-laki. Yang penting kita melaksanakan karena hukumnya sunnah muakkad. Kemudian dalam akikah itu dianjurkan lahir anak diasalkan di telinga kanan, diikamatkan di telinga kiri. Lafaluruhu umusibuyat. Siapa anak yang diasalkan di telinga kanan, diikamatkan di telinga kiri, maka anak itu terhindar dari godaan umusibuyat, setan khusus yang menggoda anak-anak kecil. Selesai itu kemudian bertahnik, mengunyah kurma, olahan halus dioleskan ke bagian usi anak-anak. Itulah imunisasi pertama dalam Islam. Jadi mengunyah kurma, nanti suami atau ibunya, tapi sikat ibu dulu, sikat ibu saya. Kemudian dioleskan ke bagian usi anak-anak. Itulah imunisasi pertama dalam Islam. Wa yusamma, berikan nama yang terbaik. Khalifah, saya kata khalifah, pemimpin, imam, pemimpin, askari, mabuk dalam agama. Sama namanya nanti itu askari, mabuk dalam agama. Dia pemimpin Islam yang mabuk dalam agama. Luar biasa namanya artinya. Subhanallah. Nama adalah doa. Kemudian nanti kalau potong, saya mau potong kambing, Ustaz ya Ustaz. Berarti bagus dipotongnya. Ada biasa imam-imam kampung, nak potong itu kambing, nak ambil darahnya, nak kasih tidak anak-anak. Musyrik hukumnya tidak boleh. Karena darah hukumnya najis. Ingat itu, masih banyak juga begitu. Nah, potong kambing, nah ambil darahnya, nah kasih jidatnya anaknya seperti sahurkan. Tinggalkan, itu perbuatan musyrik, dilarang. Itu perbuatan jahiliyah dalam kebodohan, karena darah hukumnya najis. Tinggalkan seperti itu. Nah, kemudian manfaat tasiah. Yang pertama manfaat akikah yang pertama untuk memberitahukan nasab keturunan anak tersebut. Karena Nabi lahir dari dalam keadaan nikah, bukan hasil zina. Itu. Jadi memberitahukan kepada khalayak ramai, Khalid Imam Askari adalah anaknya daripada suami beserta istrinya dalam pernikahan yang sah menurut agama dan pemerintah.
Maka inilah tujuannya akikah, memberitahukan tetangga-tetangga dan keluarga. Satu. Yang kedua, bersyukur kepada Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmatnya. Siapa yang tidak bersyukur, tunggulah azab Allah sangat pedih. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah untuk berbagi. Karena sedekah itu penolak bala bencana, dan sedekah yang paling cepat sampai adalah makan. Akikah dimasak, dibagi-bagi. Kurban mentah, dibagi-bagi. Mesti tahu hukumnya. Karena ada orang biasa potong kambing, buat ke panti asuhan. Berarti tidak masak, itu bukan akikah, infak dan sedekah. Kalau akikah dimasak, dibagi-bagi. Kalau kurban mentah, dibagi-bagi. Jadi usahakan berapa kambing dipotong? 2 ekor. Alhamdulillah 2 ekor dipotong. Jadi ini suaminya ini, bapaknya ini Khalid Imam Askari, sepupu kan? Sepupu 2 kali kali. Mamaku dengan istrinya Usulkur, Tante Hawi, Usulkur ini sepupu 1 kali, termasuk Tante Siti. Nenekku dengan mamanya saudara. Orang ini. Makanya ada ceramah sebenarnya ini, ada juga di kampung barangkali sambil ceramah akikah. Dari mana tanya ke orang, saya kemarin potong sapi dengan kambingnya. Ustaz bisa ceramah sambil akikah, barangkali jam 10 sebentar ceramah sudah aja. Kemudian tidak bisa. Kenapa? Yang telepon nanti urusan mau terdata nanti. Karena bagian orang tua. Siapa nanti bilang anak-anakku? Pernah ada musik di sini, tapi nggak kenal kita suaranya. Kalau bulan kasih di Februari semua apa? Dari kira gayaan. Jamaah. Kemudian dalam akikah itu bersyukur kepada Allah sebagai bentuk tanda lahir. Siapa yang bersyukur ditambahkan nikmat, siapa yang tidak bersyukur tunggulah asap Allah sangat pedih. Berikutnya manfaat dan hikmah daripada akikah untuk berbagi. Sedekah yang paling cepat sampai adalah makanan. Ustaz, bolehkah itu akikah diganti dengan ayam 12 ekor? Tidak boleh. Biar ayam kampung, ayam apa tidak boleh. Karena akikah itu kambing standarnya. Di atas kambing boleh, di bawah kambing tidak boleh. Bahkan ada ulama Yaman, saya pernah ceramah sama-sama, dia katakan, bahkan Dr. Haji Rahim Amin, om saya, 17 tahun di Mangkuso, dia berkata, Pak Kiai, bolehkah itu sapi akikah? Dia bilang boleh. Saya tanya saya dulu boleh, maka disusul. Bahkan akikah sapi sampai 10 orang boleh. Dikiaskan seperti kurban, tetapi kalau berbicara masalah syariat, yang paling cocok, yang paling tepat adalah kambing, kibas kambing atau domba, karena itu syariat Nabi. Tapi boleh, hukumnya boleh, karena hukumnya sunnah, bukan wajib. Ustaz, bolehkah ayam? Tidak boleh. Makanya saya tanya, ada yang kampung, tapi ada ikan bina. Ada biasa sudah apa? Ayam kampung 12 ekor napotong bilang akikah. Bukan akikah, syukuran namanya. Tidak bisa kau potong sapi kambing, tidak bisa kambing sunat. Maksudku bagi-bagi karena dianjurkan kita bersedekah. Nanti rambutnya pindu, simpangi, timbang. Kemudian beda itu kalau ada anak dengan tidak ada anak. Istrinya urus suami itu, urus togi nani, beda itu cantik kok. Dan satu. Karena kalau ada suami itu terkadang belum dan urus suami anak namanya, jadi suami yang mengerti. Masakan dulu sibuk menangis karena mengerti kok kamu. Tapi tetap sayangnya seperti biasa. Jangan berubah cintanya, ada di anak. Kemudian usahakan di mana kerja di hidup. Salah di masjid saya, masjid kan? Itu kan contoh teladan. La salata li dari masjid illa di masjid. Kurang sempurna salatnya laki-laki yang bertangga di masjid dan tas wajibnya bukan di masjid. Jadi itu kesimpulannya bahwasanya susu apa dikasih ini? ASI atau DOT? Menurut Andre Guru Kesanusi Baco, saya ceramah sama-sama duit. Tanya kan, saya tiga pundaknya saat itu. Dia bilang dulu, uang. Dia bilang anak lebih bagus diberikan susu ASI dibandingkan susu formula yang dijual di toko-toko di mall. Dia bilang kenapa uang? Dari 10 yang diteliti, ternyata anak yang diberikan ASI lebih condong kasih sayangnya besar kepada orang tuanya karena langsung darahnya ibunya. Beda kalau susu sapi. Dan saya buktikan, waktu istriku melahirkan di rumah sakit,
ini istriku mau dioperasi kista. Nah, jadi itu nandar, saya berikan susu formula yang saya beli. Ternyata beda. Iskari 6 bulan ini ASI sama ibunya beda sekali kuliah. Waktu kecil, nggak tahu kalau besar nanti. Itu Iskari kalau minta uang waktu kecil, duduk minta uang sama nama bantah. Inandar anak kedua karena susu sapi dan minum, begitu dia minta uang, nak ulat-ulat mama. Dia ikut dengan induknya dan cocok kata Bruta sama si Baca. Kenapa? Karena dia selalu minum susu sapi. Nah, masuk ke masuk ke ini kan pintu masuk atau langsung ke nangis sembarangan di Allahu Akbar wa lillahi. Kemudian anak-anak itu pindu sering dibacakan doa perlindungan. Nabi Muhammad kalau mau tidur dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Nabi pernah tiup-tiup itu tangannya, dia ludahi, kemudian dia kasih semua tubuhnya yang terkena air, yang terkena semudi. Kenapa? Surah An-Nas dari jin dan manusia, Al-Falaq dari tukang sihir. Allahu Ahad berlindung kepada Allah. Jadi usahakan itu diamalkan ayat kursi, perlindungan dari setan, jin dan orang-orang yang mencelakai anak-anak. Dan kalau maghrib jangan keluar rumah dulu, karena kata Rasulullah jin setan itu tempatnya kalau maghrib. Makanya Nabi katakan tutup semua jendelamu. Ada makanan tutup kalau maghrib ya. Nah, kenapa? Karena maghrib itu sama kalau subuh. Itu kalau subuh dilarang di salah sunnah setelah subuh. Kenapa dilarang? Penyembahannya jin subuh setelah subuh. Makanya dilarang salah sunnah setelah subuh. Nanti matahari sudah naik baru dibolehkan salah sunnah isyarat duha. Karena jin itu rapat setelah subuh dan maghrib. Jadi usahakan kalau maghrib tenang-tenang kita keluar rumah ya. Saya bisa mungkin dalam rumah nanti kalau mau pergi setelah maghrib. Itu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir kepada Suwardi, beda itu kalau ada anak dengan tidak. Artinya sudah ada sifat bapak, ya. Beda nih. Dulunya mungkin seperti anak-anak, belum ada anak, beda kalau ada anak. Ibu bicara tentang ngomong, ada akhlak namanya. Nama itu diutami maka kalau mau kita Nabi diutus itu untuk makan akhlak. Kalau mau kita hargai orang, hargai orang. Bedakan anak-anak dengan orang tua kalau cerita kita. Saya ajar pintu karena saya nak didikan. Pantas ajar karena saya lebih sulit pada kamu. Jadi beda itu kalau ketemu kita dengan mertua bapak tak beda yang tak ngomong dengan anak-anak kecil. Jangan sampai disamakan karena ada yang aku juga pasti jadi bapak jadi orang tua namanya. Nah, jadi panutan. Nah, istri juga begitu. Kalau ada orang yang suruh singgah ke keluarga, jangan kita musuh. Tahu kamu musuh gabungan juga susah. Bukan biar rumah cantik kalau dari keluarga datang nol nilainya. Buat apa rumah mewah kalau dari keluarga tak suka? Betul tidak? Jangan beda-bedakan keluarga suamimu dengan keluargamu. Makanya bertanya kali orang jago orang dia dengan serinya. Alhamdulillah. Jangan beda-bedakan mertua dan orang tua. Itu pesannya. Jangan sampai suara juga suka bapaknya dengan keluarganya. Saya kalau betul suara itu keluarga miskin sama ada semua. Saya dari keluarga miskin, jangan sampai dipandangin orang. Kata Allah dalam Rasul bersabda ini, Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah memandang harta, pangkat dan jabatan, ini tetap hati dan perbuatan. Nah, sama dengan suara istrimu. Jangan kau hanya mencintai istrimu, cinta juga bertemu dengan keluarganya. Kau harus ikut budaya siwa. Ya, sepanjang tidak melanggar syariat, laksanakan. Nah, ini pesan yang terakhir, jaga sudah tutui kok, jangan ada keluar kalimat talak biar marah bagaimana. Kalau itu anak terkadang bertengkar dengan orang, mulai pupuknya, sakitnya bertengkar orang ke sana gara-gara anak. Jadi biar bagaimana marahmu pintu, jangan keluar ada kalimat talak. Dicarikan kok tidak boleh marah Allah. Kenapa? Halal tapi dibenci oleh Allah. Halal dibenci oleh Allah. Jadi biar marah bagaimana, jangan tinggalkan rumah. Tetap bertinggal di situ. Siapa namanya istri? Hah? Mas Rayani? Maya, bisa mana mantanku? Maya ya Maya.
Maya, biar ada naknu, sayang jangan belakangi suami tidur, kecuali kalau terpaksa. Begitu Nabi Nabi. Kalau mau balik, tanya suami, balik karena saya tinggal tuh. Nabi lagi suami balik, kok belum mesti gaji, balik. Nah, subhanallah. Istri solihah tiga cirinya. Satu, dipandang suami menyenangkan hati. Jadi biar bagaimana menconu tetap cantik itu suami. Nah itu. Kemudian beda itu tinduk kalau anaknya orang dikasih makan dengan anak tak. Dulu waktu menikah, anak orang mau kasih makan. Nah sekarang anak mau kasih makan beda sekali rasanya. Nah jadi kasih makan anakmu yang halal ya, karena daging yang haram hanya bisa dibersihkan dengan neraka. Nah, salah satu faktor anak bandel kalau banyak haram yang masuk dan mendengar istri dan anak-anak. Tahu Nabi Nuh Islam, Nabi Nuh agama tauhid, Nabi Nuh ya pembawa agama tauhid sampai dengan Muhammad. Nabi Nuh itu surga ada apa, tapi istri dan anak itu membangkang. Kenapa tidak ikut perintah Allah? Jadi kalau istrimu tidak salat, yang pertama dipalu-palui ke suami. Dan istri sembahyang mana? Supaya apa bertemu dia bilang. Tahu juga nak, nih tanya gitu suami sembahyang kita. Nah, kenapa? Buat apa? Ada rumah di Palu, saya ceramah di rumah Soma, 1 miliar itu rumah hancur rata dengan tanah. Di Sulbar 2 miliar rata hancur dengan tanah. Jadi jangan sombong. Nah, jadi itu pesan. Jangan beda-bedakan keluarganya Suwardi dengan Maya. Sama di semua keluarga ya, karena sebenarnya yang membuat kita bahagia kalau banyak tetangga di sana. Tidak sekali kalau banyak tetangga banyak keluarga. Termasuk ini bapak yang sepupu 1 kali pintu kan, 1 kali ini dia. Iya. Terakhir pintu ini orang. Jadi saya asli di sana memang. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih banyak atas undangannya. Kemudian bahagia kita Bali Imam Askari. Siapa nanti panggilannya? Adi? Alif panggilannya insyaAllah. Karena biasa begitu orang Alif namanya, nah panggil Leku. Nabi katakan panggil yang terbaik. Nabi begitu. Kalau nak panggil istrinya, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Ini tidak, nak panggil suaminya, idola, apa itu idola? Idol bola apa? Ada kasih aman. Macam saya Ismail. Yang padu nak panggil kak, oh iya, karena ini nabung jadi padu kalau panggil kak, oh Suma iya. Nenek neneknya. Kalau panggil kak, oh Suma iya, dipanggil ni Ilo. Saya kan disingkat Ilo. Ilo lagi dorong. Kan bisa segaul. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu jadi bukan di ceramah di, bukan di nasihat di kalangan. Tapi saya ke ceramah, sama ke ceramah. Ada omku, ada tek, ada suku, ke ceramah. Ini semua ustaz. Ini dari KUA, ini dari NU, ini juga ketua NU, dan ini semua adalah kami semua anggota forum komunikasi Bali pengurus masjid yang bertempat di Jalan Tamat Labak, Masjid Nurul Mu'minin. Ketua kami Dr. Muhammad Ilyas, SHG, SHMAG. Nah, jadi kami melayani jasa ceramah dari lahir sampai dengan meninggal. Ceramah akikah, takziah, manasik haji, manasik umrah, tasyakuran, apapun itu, baik barasanji, menikah, semua kita layani. Hubungi nomor teleponnya Ilyas. Berapa teleponnya Ilyas? 081 343 342 650707 atau saya Ustaz Tilo 081 242 946 122. Nah, saya Ustaz Tilo Ismail Usman SPDI, Wakil Ketua MUC NU Kecamatan Beringkanaya, anggota Forum Komunikasi Bali Kota Makassar FKMPM, dan dai penceramah TPRI Makassar mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita berjumpa dalam kondisi lain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih ya Rabbal Alhamd kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanika Allahumma shalli wa barik alaihi Allah. Jadikanlah ananda Khalid Imam Askari menjadi anak yang soleh, yang senantiasa membanggakan kedua orang tuanya, senantiasa insya Allah sehat walafiat, umur panjang, rezeki yang melimpah, dan insya Allah menjadi penegak-penegak daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah jauhkan kami dari mara bahaya yang menimpa kami, ganti mara bahaya itu dengan kebaikan. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakah bi sirri al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh berjumpa kembali.
Kalau ada cincin patah, tapi yang disimpan dalam lemari paru-paru ini dijual di pasar kan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.